Gunung Hut terletak di Astwood Mountain Range, dan di dasarnya ada desa kecil yang aneh. Penduduk desa di sana hidup dari tanah itu dan tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Saat ini fajar, dan penduduk desa berkumpul di gerbang desa untuk melihat seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Dia tampak kurus dan lemah, tetapi memiliki kulit yang sehat, cerah, dan penampilan yang menawan secara keseluruhan. Dia mengenakan jubah hijau biasa yang tampaknya sudah dicuci berkali-kali sampai hampir aus. Sesuatu tentang cara dia berpakaian, ditambah tatapan polos di matanya, membuatnya tampak sangat cerdas. Namanya Bai Xiaochun, para penatua terkasih dan sesama penduduk desa. Katanya, aku sedang dalam perjalanan untuk belajar tentang kultivasi abadi. Aku akan merindukan kalian semua. Pria muda itu memasang ekspresi yang sedikit kesakitan, seolah-olah dia tidak tahan berpisah dengan sesama penduduk desa. Ini membuatnya tampak lebih menawan dari sebelumnya. Penduduk desa di sekitarnya saling bertukar pandang, mengangkat bahu tak berdaya, dan kemudian berpura-pura terlihat lebih enggan melihatnya pergi. Seorang lelaki tua berambut putih keluar dari kerumunan dan berkata, "Xiaochun, sejak ayah dan ibumu meninggalkan kami, oh sudah lama sekali. Kamu sudah." Dia berhenti sejenak. Agut anak. Melihat bahwa Bai Xiaochun belum pergi, dia melanjutkan, "Jangan bilang kamu tidak tertarik hidup selamanya. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi immortal, dan kemudian kamu bisa hidup selamanya. Itu waktu yang sangat lama. Nah, sudah waktunya bagi kamu untuk pergi sekarang. Bahkan bayi Raja Wali harus belajar terbang pada akhirnya. Apapun situasi yang kamu hadapi di luar sana, kamu harus bertahan di sana dan terus bergerak maju. Setelah kamu meninggalkan desa, kamu tidak dapat kembali, karena jalan kamu akan selalu terbentang di depan, bukan di belakang." Pria tua itu menepuk bahu Bai Xiaochun dengan ramah. "Hidup selamanya." Bai Xiaochun bergumam, sebuah getaran mengalir di dalam dirinya, dan tatapan tekad perlahan memenuhi matanya. Di bawah tatapan menggembirakan dari lelaki tua itu dan penduduk desa lainnya, dia menganggukkan kepalanya dengan serius dan memandang sekeliling pada setiap orang untuk terakhir kalinya. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan pergi dari desa. Saat ia menghilang ke kejauhan, penduduk desa mulai terlihat semakin bersemangat. Ekspresi sedih mereka berubah menjadi sukacita, dan lelaki tua berwajah baik itu mulai bergetar, air mata bahkan mengalir di wajahnya. Keadilan dari surga Musang akhirnya hilang. Siapa yang memberitahunya bahwa mereka melihat immortal di daerah itu? Siapapun itu, aku akan memberimu hadiah besar atas nama desa. Desa itu segera bergema dengan tangisan kegembiraan. Orang bahkan mengeluarkan gong dan druk, dan mulai membenturkannya dengan penuh semangat. "Musang sudah pergi," kata seseorang, "tapi ayam malang aku, dia benci ayam jantan berkokok saat fajar. Jadi dia entar, bagaimana membuat semua anak di desa makan setiap ayam yang kita miliki. Hari ini adalah awal dari era baru." Pada titik ini, Bai Xiaochun masih cukup dekat dengan desa, dan benar-benar bisa mendengar suara gong dan drum. Dia bahkan menangkap angin dari seruan kegembiraan. Dia berhenti di jalurnya, ekspresi aneh di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berdayam dan melanjutkan perjalanan, ditemani oleh suara samar kegembiraan. Dia mulai berjalan menuju Gunung Hut. Gunung Hut bukanlah gunung yang sangat tinggi, tetapi ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang lebat. Karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa fajar menyingsing di bawah pepohonan, gelap dan sunyi, Double Dog mengatakan kepada aku bahwa dia sedang berburu beberapa babi liar beberapa hari yang lalu, dan melihat immortal terbang di sekitar. Bai Xiaochun melanjutkan, jantung berdebar. Tiba-tiba, suara gemerisik bisa terdengar dari beberapa semak terdekat. Itu hampir terdengar seperti babi liar, dan segera menyebabkan Bai Xiaochun menjadi sangat gugup. Rambut di bagian belakang lehernya berdiri tegak ketika dia bertanya, "Siapa itu? Siapa di sana?" Dia dengan cepat menarik 4 kapak dan 6 parang keluar dari paket perjalanannya, tetapi itu dengan sendirinya tidak membuatnya merasa lebih aman. Jadi dia juga menghasilkan sedikit dupa hitam dari dalam jubahnya, yang dia pegang erat-erat di kirinya, tangan. "Jangan keluar!" Dia berteriak, gemetar, bahkan tidak berpikir tentang keluar. "Aku punya kapak di parang, dan dupa ini dapat memanggil petir dari surga, dan bahkan memanggil dewa.
Jika kamu berani menunjukkan wajah kamu, kamu mati. Akhirnya, dia berbalik dan berlari menuju jalan gunung, serentak menyulap berbagai senjata di tangannya. Suara dentang akhirnya bisa terdengar ketika kapak dan parang mulai jatuh ke tanah kiri dan kanan. Mungkin apapun yang telah bergemerisik di semak-semak benar-benar akhirnya membuatnya takut. Suara itu berhenti, dan tidak ada binatang buas yang keluar dari semak-semak. Bai Xiaocun bergegas menuju gunung, menyeka keringat dari alisnya. Pada titik ini, wajahnya pucat. Dan dia hampir mempertimbangkan untuk melepaskan ide gila mendaki gunung. Tetapi kemudian dia berpikir tentang dupa yang telah diberikan orang tuanya kepadanya sebelum mereka mati. Seharusnya itu telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Hadiah yang dianugerahkan oleh Immortal turun dan keluar yang telah mereka selamatkan sebelum berangkat. Immortal telah memberikannya kepada mereka untuk membayar kembali kebaikan yang telah mereka perlihatkan. Selanjutnya, Immortal bahkan berjanji untuk mengambil anggota Baiklan sebagai murid. Dia mengatakan kepada mereka bahwa hanya membakar dupa akan memanggilnya ke sisi mereka. Bai Xiaocun benar-benar telah menyalakan dupa lebih dari 10 kali dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tidak ada Immortal yang pernah muncul. Pitu akhirnya mencapai titik bahwa Bai Xiaocun mulai curiga. Apakah cerita tentang Immortal benar atau tidak? Akhirnya, dia memutuskan untuk mendaki gunung untuk satu hal. Dupa hampir habis, dan juga ada masalah Immortal terbang yang terlihat baru-baru ini. Dan itulah bagaimana dia berakhir dalam situasi saat ini. Teorinya adalah bahwa jika dia bisa sedikit lebih dekat ke Immortal, maka mungkin akan lebih mudah bagi Immortal itu untuk merasakan dupa. Berdiri di depan gunung, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk terus berjalan. Untungnya, gunung itu tidak terlalu tinggi dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai puncak, di mana dia berhenti. Terengah-engah, dia melihat desa di bawah. Dan ekspresi emosional muncul di wajahnya. Lalu dia melirik sedikit dupa hitam jari kuku. Itu jelas telah dibakar pada banyak kesempatan dan hampir sepenuhnya habis. Sudah 3 tahun, berkatilah aku, ibu dan ayah. Ini harus bekerja saat ini. Bai Xiaocun mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dengan hati-hati menyalakan dupa. Angin sepoi-sepoi langsung menendang ke atas, dan dalam sekejap mata, awan gelap memenuhi langit. Petir berderak, dan guru yang memekakkan telinga menggema di telinganya. Keagungan dari seluruh adegan menyebabkan Bai Xiaocun gemetar, takut bahwa ia mungkin terbunuh oleh petir. Dia hampir meludahi dupa untuk memadamkannya, tetapi berhasil menahannya. Aku sudah menyalakan dupa ini 12 kali dalam 3 tahun terakhir, dan ini adalah yang ke-13. Aku harus membiarkannya terbakar. Ayo, Xiaocun. Petir tidak akan membunuhmu, setidaknya mungkin tidak. 12 kali bahwa ia telah menyalakan dupa di masa lalu, ada petir dan guntur. Namun belum ada Immortal yang pernah muncul. Setiap kali, dia menjadi sangat takut, sehingga dia meludahkan dupa untuk memadamkannya. Dia benar-benar merasa agak aneh bahwa tongkat dupa yang seharusnya abadi bisa dipadamkan dengan air liur biasa. Bai Xiaocun duduk di sana gemetar ketakutan ketika guntur menggelegar di sekitarnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di udara di kejauhan. Itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian mawar. Dia memiliki sikap yang transenden, namun dia tampak lelah dan lelah. Bahkan, jika kamu memperhatikan dengan seksama, matanya tampak berkedip-kedip dengan kelelahan yang luar biasa. Akhirnya aku bisa melihat dengan tepat apa yang telah dilakukan orang bodoh yang menggunakan dupa sepanjang waktu selama 3 tahun terakhir. Setiap kali pria itu memikirkan apa yang telah dia alami selama beberapa tahun terakhir, dia menjadi sangat kesan. 3 tahun yang lalu, dia merasakan aura obat dari dupa yang telah dia berikan kembali. Ketika dia berada di tahap ki kondensasi, itu segera menyebabkan dia mengingat hutan yang dia hutangnya di dunia fana. Pertama kali dia terbang sebagai tanggapan terhadap dupa yang sedang dinyalakan. Dia mengira itu adalah masalah sederhana untuk keluar dan kemudian segera kembali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan sebelum dapat menemukan dupa, auranya akan tiba-tiba menghilang. Memutuskan hubungannya dengan dupa, jika itu terjadi hanya sekali, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, selama 3 tahun, aura telah muncul lebih dari 10 kali. Berkali-kali pencariannya terganggu,
memastikan bahwa ia terus-menerus meninggalkan sekte dan kemudian kembali. Bolak-balik itu adalah siksaan. Saat dia mendekat di Gunung Hud, dia melihat Bai Xiaochun, merasa kesal dengan banyak frustrasi. Pria itu mendarat di puncak gunung dan melambaikan tangannya, langsung memadamkan dupa sputtering. Guntur berhenti, dan Bai Xiaochun menatap pria itu dengan kaget. Apakah kamu seorang immortal? Bai Xiaochun bertanya dengan hati-hati, masih tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyelipkan tangannya ke belakang dan meraih kapak. Kamu bisa memanggilku Li Qinghou, apakah kamu dari Bai Clan? Mata kultivator setengah baya bersinar seperti kilat saat dia mengukur Bai Xiaochun, mengabaikan kapak di belakang punggungnya. Baginya, Bai Xiaochun tampak lembut, hampir cantik, dan mengingatkannya pada teman lamanya bertahun-tahun yang lalu. Selanjutnya, bakat latennya tampaknya cocok. Kemarahan Li Qinghou secara bertahap mulai memudar. 3. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, meskipun dia masih agak takut. Dia duduk tegak dan diam-diam berkata, "Junior pasti dari Bai Clan, aku Bai Xiaochun." "Baiklah, katakan padaku ini," kata Li Qinghou. Suaranya dingin, "Mengapa kamu menyalakan dupa itu berkali-kali selama 3 tahun terakhir?" Dia sangat ingin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Begitu Bai Xiaochun mendengar pertanyaan itu, pikirannya berputar ketika dia mencoba untuk mendapatkan jawaban yang bagus. Akhirnya, ekspresi melankolis muncul di wajahnya, dan dia melihat ke arah desa di bagian bawah gunung. "Junior adalah orang yang sentimental dan benar," katanya. "Aku benar-benar tidak tahan berpisah dengan sesama penduduk desa. Setiap kali aku menyalakan dupa, aku diliputi perasaan sedih. Pikiran untuk meninggalkan mereka terlalu menyakitkan." Li Qinghou menatap dengan kaget. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu, dan karena itu, kemarahan di hatinya semakin memudar. Dia bisa tahu dari kata-kata pemuda ini saja bahwa dia benar-benar bahan yang bagus. Namun, hal berikutnya yang dia lakukan adalah mengirimkan indera ilahi ke arah desa, dan dia mendengar suara drum, gong, dan kegembiraan. Dia bahkan mendengar penduduk desa berbicara tentang betapa bahagianya mereka bahwa Musang telah pergi. Ekspresi tak sedap dipandang muncul di wajahnya, dan dia merasakan sakit kepala datang. Dia melihat kembali ke Bai Xiaochun yang menawan dan murni, yang sepertinya dia tidak akan menyakiti seekor lalat, dan tiba-tiba menyadari bahwa anak ini adalah penjahat inti. "Katakan padaku yang sebenarnya." Li Qinghou berkata. Suaranya bergema seperti guntur. Bai Xiaochun sangat ketakutan, sehingga dia mulai gemetaran. "Hai, kamu tidak bisa menyalahkanku." Bai Xiaochun berkata, "Terdengar sangat menyedihkan. Lagi pula rupa macam apa ini? Setiap kali aku menyalakannya, petir akan mulai berjatuhan di mana-mana. Aku hampir terbunuh pada beberapa kesempatan." Faktanya, menghindari kilat 13 kali itu cukup luar biasa. Li Qinghou menatap Bai Xiaochun dalam hati. "Jika kamu sangat takut, lalu mengapa kamu menyalakannya lebih dari 10 kali?" Dia bertanya. Karena aku takut mati." Bai Xiaochun menjawab dengan marah, "Bukankah titik kultivasi immortal untuk bisa hidup selamanya? Aku ingin hidup selamanya." Li Qinghou sekali lagi terpana, namun, ia menemukan ketertarikan anak itu dengan hidup selamanya terpuji, dan menyadari bahwa kepribadiannya mungkin berubah sedikit setelah beberapa pelatihan keras di sekte tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan lengan bajunya, menyapu Bai Xiaochun menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. "Baiklah, ikut aku," katanya. "Kemana kita akan pergi?" Tanya Bai Xiaochun, tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang terbang. Kami sangat tinggi." Ranahnya sangat jauh ke bawah, menyebabkan darah mengalir dari wajahnya. Dia segera menjatuhkan kapaknya dan meraih kaki immortal. Li Qinghou menatapnya sambil memegangi kakinya. Merasa sedikit bingung, dia menjawab, "The Spirit Stream Sect,